Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dewi dari Prodi S1 PG PAUD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Mengembangkan Kreativitas pada Anak Usia Dini. Pengertian dari kreativitas adalah kemampuan berpikir anak di luar kebiasaannya untuk menemukan ide-ide baru. Mengembangkan kreativitas pada anak usia dini sangat penting untuk membantu tumbuh kembang anak secara holistik. Ada beberapa poin tentang pentingnya kreativitas bagi tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kecerdasan. Anak yang kreatif cenderung memiliki kecerdasan yang lebih baik dan kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Kreativitas dapat membantu anak dalam menemukan solusi-solusi yang inovatif untuk hambatan-hambatan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Anak yang diberikan kebebasan untuk berekspresi cenderung lebih kreatif dan mandiri. Juga ada beberapa karakteristik anak usia dini yang kreatif. Yang pertama yaitu rasa ingin tahunya yang tinggi. Anak yang kreatif selalu bertanya dan ingin tahu tentang dunia di sekitarnya. Yang kedua, yaitu tidak takut untuk mengambil resiko. Anak kreatif tidak ragu untuk mencoba hal-hal baru meskipun hasilnya belum pasti. Yang ketiga, yaitu imajinasi yang kuat. Anak yang kreatif mampu membayangkan dan menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang keempat adalah fleksibilitas berpikir. Anak kreatif dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi-solusi yang unik untuk masalah tersebut. Dalam proses mengembangkan kreativitas pada anak usia dini, peran orang tua untuk memupuk kreativitas anak yaitu dengan cara menyediakan lingkungan yang mendukung. Orang tua dapat menyediakan alat-alat, bahan, dan ruang yang mendukung eksplorasi dan ekspresi anak. Yang kedua, yaitu memberikan kebebasan berekspresi. Orang tua perlu memberikan anak kebebasan untuk berimajinasi dan mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga yaitu mendorong rasa percaya diri. Orang tua dapat memberikan dukungan, pujian, dan umpan balik yang positif untuk meningkatkan percaya diri pada anak. Di sini dapat diterapkan beberapa strategi stimulasi kreatif melalui bermain untuk anak. Yang pertama yaitu bermain bebas. Memberikan anak kesempatan untuk bereksplorasi dan berimajinasi tanpa batasan. Yang kedua yaitu bermain simbolik. Mendukung anak untuk bermain peran dan mengembangkan kemampuan berpikir simbolik pada anak. Yang ketiga yaitu bermain konstruktif. Menyediakan bahan-bahan kreatif seperti balok, puzzle, dan alat-alat seni lainnya. Ada beberapa aktivitas seni dan imajinatif yang dapat diterapkan pada anak. Yang pertama yaitu melukis. Dari seni melukis, anak dapat mengekspresikan diri melalui lukisan dengan berbagai media dan warna. Yang kedua, yaitu dengan cara bermain peran. Anak dapat memainkan berbagai karakter dan mengeksplorasi dunia imajinatifnya. Yang ketiga, yaitu bermusik. Anak dapat berekspresi dengan instrumen musik atau menciptakan lagu sederhana. Dan yang keempat, yaitu melalui seni tari. Anak dapat berekspresi melalui gerakan kreatif dan mengeksplorasi ritme dan kelincahannya. Selanjutnya yaitu integrasi kreativitas dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama yaitu dengan cara pembelajaran tematik. Mengaitkan konten pembelajaran dengan tema-tema yang lebih relevan dan menarik bagi anak. Yang kedua yaitu proyek-proyek kreatif. Memfasilitasi anak untuk mengerjakan proyek-proyek dan melibatkan pemikiran dan aksi kreatif. Dan yang ketiga yaitu integrasi seni. Dengan cara mengintegrasikan aktivitas seni dan budaya ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.
Dalam membantu proses pengembangan kreativitas pada anak juga terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam pengembangan kreativitas anak tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan dari lingkungan. Lingkungan yang kurang mendukung kreativitas dapat menghambat perkembangan pada anak. Yang kedua yaitu tekanan akademik, seperti fokus yang berlebihan pada pencapaian akademik dapat membatasi ruang kreativitas anak. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Minimnya fasilitas dan anggaran dapat menjadi kendala dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Cara untuk membangun lingkungan yang mendukung kreativitas pada anak yang pertama dengan cara menyediakan ruang bermain yang inovatif, menyediakan ruang yang aman, nyaman, dan kaya akan bahan-bahan kreatif. Yang kedua yaitu dukungan orang tua, memberikan pemodelan bimbingan dan umpan balik yang positif untuk mendorong kreativitas pada anak. Yang ketiga yaitu interaksi sosial yang positif, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi anak untuk saling berbagi ide dan inspirasi. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, tentang pentingnya kreativitas. Kreativitas merupakan keterampilan penting bagi tumbuh kembang anak yang perlu dioptimalkan. Yang kedua, yaitu pentingnya peran orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak. Dukungan dan bimbingan dari orang tua dan guru sangat mempengaruhi perkembangan kreativitas pada anak. Yang ketiga, yaitu pentingnya lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang kaya akan stimulasi dan kesempatan berekspresi dapat memicu kreativitas pada anak. Yang terakhir yaitu rekomendasi praktif, mengintegrasikan aktivitas kreatif dalam kurikulum dan menyediakan sarana yang memadai dan membangun kolaborasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.